Naik sampan. Naik sampan atau kadang-kadang harus apa? Melepaskan ayam jago. Kalau tidak seperti itu nanti gini, nanti gitu dan lain sebagainya. Nah, persangkaannya seperti ini ya kembali lagi kita kembali ke jahiliyah, bukan Islam lagi, kembali jahiliyah. Ataupun ada juga bahasa adat adalah kalau punya hajat jangan di bulan Suro. Karena nanti nyaingi hajatannya di Roro Kidul. Ini juga bagian kembali lagi adalah apakah kita umat Islam atau kita kembali ke jahiliyah. Jadi adalah kembali lagi secara umum donal jahiliyah itu adalah apabila kita menisbatkan muasir kepada selain Allah. Itu saja yang lebih mudah. Secara umum adalah donal jahiliyah itu adalah apabila kita menisbatkan sesuatu itu bisa membuat akibat. Padahal akidah kita umat Islam adalah tidak ada yang bisa membuat akibat terkecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat akibat terkecuali Allah. Ini kaitannya dengan masalah tauhid. Kaitannya dengan masalah tauhid supaya kita lepas dari masalah donal jahiliyah, kita harus selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, Islam mengeluarkan martabat manusia dari kejahilian dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum, Allah sebenarnya sudah memperingatkan adalah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ataupun dalam ayat yang lain adalah waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hukumnya yang paling ahkamul hakimin, ahkam yang paling tepat, yang paling bijak, yang paling sempurna itu adalah hukum-hukum Allah. Makanya Allah pun juga menantang dalam ayat yang lain adalah waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah ada seorang yang bisa membuat hukum lebih baik daripada hukum Allah? Waman ahsanu minallahi hukman. Nah, kita di akhir zaman nanti juga kembali lagi adalah terbawa oleh hukmal jahiliyah. Allah menegaskan afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah kalian semua menghendaki, menginginkan hukum-hukum jahiliyah berlaku pada kalian? Afa hukmal jahiliyati yabghun. Kemudian dalam bahasa yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang menghukumi hukum tanpa dengan hukum Allah. Ada 3 ayat pokok yang menggambarkan nanti orang itu terjebak dalam suatu kekafiran, kedua kezaliman, yang ketiga adalah kefasikan. Yaitu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Sekarang ini banyak digembar-gemborkan hukum HAM. Hukum HAM itu bagus asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kita harus menjunjung tinggi hukum HAM, hak asasi manusia. Tetapi kembali lagi kalau hukum itu tidak bertentangan hukum syariat. Kalau hukum bertentangan dengan hukum syariat, kita wajib yakin bahwa hukum syariat lebih utama dibandingkan hukum HAM. Satu contoh misalkan sekarang yang fenomena apa Bang? Hukum HAM melindungi orang lesbian dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga hukum Allah lebih baik daripada hukum HAM. Allah belum saja menampakkan akibat dari lesbian sehingga orang itu dianggapnya itu adalah sesuatu nikmat. Dulu ketika Allah belum menampakkan penyakit aid, orang begitu menggembar-gemborkan itu hak asasi manusia. Tidak apa-apa kita ganti-ganti pasangan dan lain sebagainya. Ketika Allah menampakkan akibat dari larangan Allah, orang baru sadar bahwa ganti-ganti pasangan itu adalah berakibat sangat fatal. Nah, begitu juga nanti yang lain. Kita wajib yakin bahwa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah adalah hukum yang paling baik. Ad-dinu an-nasiha,
Ad-dinu ananya dalam apa sabda Nabi adalah setiap perintah Allah pasti berakibat baik, setiap larangan Allah kalau dijalankan pasti akan berakibat buruk. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan.